Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ini lagi ya, untuk verbal ijazah S1 di Info GTK. Nah, ini banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang sampai saat ini belum bisa verbal ijazah gitu. Jadi di PD Dikti dan Sivil itu data ditemukan, tapi tidak bisa verbal ijazah di Info GTK. Entah itu data tidak sesuai Dapodik atau nicknya merah gitu ya, nama merah, tanggal lahirnya juga merah. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan solusinya itu seperti apa. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa disimak gitu ya. Mohon maaf untuk tutorialnya mungkin agak lama nanti karena penjabarannya itu sangat rinci sekali gitu. Nah, sekarang kita masuk ke info GTK dulu. Nah, kalau untuk verbal ijazah itu kan di sini ya ada klik tombol untuk verbal ijazah. Nah, ini kan biasanya diklik seperti ini. Nah, pastikan Bapak Ibu sebelum memverbal ijazah di sini itu jangan langsung verbal dulu gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu itu mengecek dulu di sivilnya dan di PD Dikti ya, apakah data ijazahnya itu terdaftar atau ditemukan atau tidak. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ke link ijazah.kemdikbud.go.id. Di sini diverifikasi. Sivil ini kan sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Silakan masukkan perguruan tinggi, nomor ijazahnya sesuai dengan yang tertera di ijazah, makanya siapkan ijazahnya. Untuk nomor ijazah ini biasanya tidak pakai spasi gitu. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu, apabila nomor ijazah tidak terdaftar ya. Apabila nomor ijazah Anda tidak terdaftar, silahkan hubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Dikti. Pendataan PD Dikti secara resmi dilakukan mulai pada tahun 2022-2023. Kesini gitu maksudnya, secara sistem. Tapi bagi lulusan di bawah tahun ini, ya, apabila tidak ditemukan sipil, hubungi perguruan tinggi masing-masing. Artinya begini Bapak Ibu, jika diverifikasi ijazahnya di sini itu tidak ditemukan data-data ijazahnya, silakan menghubungi pihak kampusnya atau perguruan tinggi. Di sini sudah jelas, supaya nanti di PD Diktinya itu ditemukan. Nah, setelah Bapak Ibu mengecek di sini, gitu ya, pastikan Bapak Ibu juga mengecek di PD Dikti. Jadi silahkan itu masuk ke pddikti.kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini di pencarian silahkan masukkan nama perguruan tingginya, prodinya apa, nama Bapak Ibu dan juga NIM. Silahkan nanti dicari. Nanti di sini itu ada data mahasiswa ya. Dituliskan yang lengkap sesuai dengan ijazah lah, terutama untuk NIM juga disertakan supaya nanti di data mahasiswanya itu ada gitu. Nah, itu kita sebelum ke verbal ijazah itu pastikan di sini itu sudah terverifikasi, data sudah ditemukan. Jadi jika tidak ditemukan di sivil dengan di PD Dikti, ini keterangannya silakan menghubungi perguruan tinggi. Bisa langsung menghubungi ke kampusnya atau bisa lewat email ya. Silakan cari emailnya di Google, banyak untuk perguruan tingginya. Nah, itu langkah sebelum kita verbal ijazah ya. Nah, jika di sivil dan PD Dikti sudah ditemukan, silakan Bapak Ibu di sini langsung verbal ijazah. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bagaimana jika di sipil sudah ditemukan, di PD Dikti sudah ditemukan ya, di PD Dikti sudah ditemukan, tapi begitu verbal ijazah ini tidak bisa, niknya merah, tanggal lahir merah, jenis kelaminnya merah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini kami sudah meringkaskan dari berbagai kasus gitu. Jadi mau dipakai untuk solusi ini oleh Bapak Ibu silahkan, tidak juga tidak masalah. Kami hanya memberikan jalan keluarnya itu seperti apa ya. Nah, di sini kami sudah memberikan ringkasan solusinya dari berbagai kasus. Jadi solusi tidak bisa verbal ijazah S1. Satu itu hubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Dikti.
Jadi jika Bapak Ibu tidak bisa verbal ijazah sesuai yang tadi ya, silakan cek dulu di sivil dan PD Dikti. Nah, jika sudah ditemukan tapi tidak verbal juga, ini yang kedua cek di Dapodik dan verbal PTK. Nanti kami akan jabarkan secara terperinci. Makanya mohon maaf ini mungkin videonya durasinya agak panjang ya karena sangat detail sekali. Jadi yang belum bisa verbal ijazah padahal sudah ditemukan di PD Dikti dan di sivil, ini yang pertama cek di Dapodik dan verbal PTK untuk nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin ya. Nanti kami praktikan. Yang ketiga, pastikan data sesuai dengan Dukcapil. Ini nanti di verbal PTK. Jika sudah di verbal tetapi tidak ada perubahan, silakan menghubungi Dukcapil daerah. Daerah ini bisa kecamatan atau kabupaten Dukcapilnya. Supaya datanya itu dipadankan dengan Dukcapil pusat. Ini banyak kasus yang nomor 3 ini. Nama sudah sesuai Dukcapil, NIK sudah sesuai Dukcapil, jenis kelamin, nama ibu kandung sudah sesuai kartu keluarga gitu. Tapi kok tidak bisa di verbal, itu biasanya terjadinya begini Bapak Ibu. Dukcapil daerahnya ya, bisa kecamatan, kabupaten. Ini belum mensinkronkan dengan Dukcapil pusat. Masuk logika sekali. Karena Dapodik ini diambilnya dari Dukcapil pusat, bukan Dukcapil daerah. Makanya silakan berkoordinasi atau menghubungi Dukcapilnya supaya datanya itu dipadankan atau di-online-kan dengan Dukcapil pusat, ya. Itu solusi terbaik, itu hubungi Dukcapil jika NIK, nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin itu masih merah ya. Atau bisa ke sini Bapak Ibu, ke pengaduan ULT Kemdikbud. Ini ULT Kemdikbud juga tertera di verbal ijazah. Tapi di jam kerja, jangan hari libur ya, di jam kerja. Nah, ini solusinya, ini ada 4 Bapak Ibu. Mau dipakai silahkan, tidak juga tidak masalah ya. Kami hanya memberikan solusinya itu seperti apa karena ini banyak pertanyaan. Nah, sekarang kita praktikkan Bapak Ibu yang tidak bisa verbal ijazah karena NIK merah, nama merah, tanggal lahir merah. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolahnya, bisa menghubungi teman-teman operator supaya ikut mengecekkan datanya di Dapodik ya. Ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama tadi hubungi pihak kampus ya. Ini langkah yang kedua ya. Nah, silakan bisa berkoordinasi dengan operatornya. Ini di bagian GTK, di bagian guru ya. Nah, di sini ini pastikan nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung. Ini sudah sesuai dengan Dukcapil Kependudukan, sudah sesuai dengan kartu keluarga atau akte kelahiran. Nah, jika ada yang salah ini tidak bisa dibetulkan di Dapodik karena Dapodiknya ini terkunci. Bisa dibetulkannya di mana? Silakan jika di sini ada kesalahan, baik nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, meminta bantuan operator supaya masuk ke verbal PTK ya. Ketikkan saja verbal PTK. Nah, yang ini ya, verbal PTK. Verbal PTK yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi atau koordinasi secara baik-baik dengan operator sekolah ya. Nah, silakan masukkan email dan password untuk SDM data yang biasa dipakai verbal PD atau verbal PTK ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan masuk ke verbal PTK. Nah, jika ingin merubah data di verbal PTK itu harus di jam kerja ya. Di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Lewat jam 8 malam nggak bisa. Nah, pastikan di sini Bapak Ibu ini valid Dukcapil. Kalau datanya sudah sesuai dengan Dukcapil pusat, di bagian valid Dukcapil ini di sini akan centang hijau semua. Centang hijau semua di sini artinya berarti data kartu keluarganya itu sudah sesuai dengan Dukcapil pusat. Bukan Dukcapil daerah loh ya, karena Dapodik itu diambilnya dari Dukcapil pusat. Pak, bagaimana jika di sini ada silang merah, baik nama ataupun NIK gitu ya, nama ibu kandung. Bapak Ibu bisa meminta bantuan operator juga, karena ini kan yang mengakses operator ya. Supaya memperbaiki di sini,
itu ada di bagian di sebelah kiri di sini ya, di bagian verbal PTK. Jika tidak ditemukan, ini klik aja verbal PTK. Di bagian bawah, di sini ada yang namanya perbaikan identitas. Diklik saja di sini ya. Nah, kemudian tinggal dicari. Nah, kalau saya kan ini sudah valid semua. Mohon maaf, ini datanya saya blurkan karena memang ini data pribadi ya. Nah, di sini tinggal dicari nama Bapak Ibu. Perbaikan ya, umpamanya yang ini contoh, kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diperbaiki. Jika nicknya sudah sesuai Dukcapil, ini akan terkunci. Tapi jika tidak sesuai, ini perasaan itu bisa diklik gitu ya. Nah, nama di sini bisa diedit, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, lalu nama ibu kandung. Silahkan perbaikan data, diklik. Kalau data sudah sudah sesuai dengan Dukcapil, maka langsung ketemu. Tapi jika datanya tidak sesuai dengan Dukcapil, di sini nanti akan merah notifikasinya, ya, gitu. Nah, Pak, bagaimana jika data di sini nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung sudah perbaikan data dan datanya sudah sesuai dengan Dukcapil, tapi tidak bisa di verbal ijazah? Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Dukcapil daerahnya supaya data di KK ini dipadankan dengan Dukcapil pusat. Di sini ada keterangan Bapak Ibu. NIK dengan keterangan sudah valid dengan data Dukcapil tidak dapat diperbaiki. Nah, jika terjadi perbedaan dalam pengajuan perbaikan identitas, pemilik data dapat koordinasi, ini jelas, koordinasi dengan Dukcapil setempat. Dukcapil setempat ini bisa di kecamatan, bisa di kabupaten. Silahkan menghubungi secepatnya ke Dukcapil pusat supaya apa? Supaya data-data ini, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, itu dipadankan dengan Dukcapil pusat. Karena biasanya dari Dukcapil daerah itu belum mensinkronkan dengan Dukcapil pusat. Sedangkan untuk Dapodik ini ambilnya dari Dukcapil pusat ya. Atau juga bisa menghubungi ini ya, admin pusat ULT ya. Jadi ini sesuai dengan yang di sini, poin ini, pengaduan ke ULT. Nah, tinggal diklik aja di sini. Nah, ini untuk layanan ULT itu di jam kerja ya. Kalau kontak senternya itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bapak Ibu, jika datanya sudah sesuai dengan Dukcapil, sudah menghubungi pihak Dukcapil juga, tapi belum bisa verbal ijazah, Bapak Ibu bisa ke ULT Kemdikbud. Nah, di sini ya, di sini ada bagian ini. Nah, tombol seperti ini, diklik aja. Silakan di sini pengaduannya apa. Umpamanya, mohon maaf, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Nama saya ini, tempat tanggal lahir saya ini, nik saya ini, alamat ini. Mohon segera diaktifkan kembali atau diverifikasi data kependudukan kami umpamanya. Kalau ingin melampirkannya ya di sini. Melampirkan kartu keluarganya. Di jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam 5. Ini kalau chat ya, kalau chat gitu. Atau bisa menghubungi kami di sini Bapak Ibu ya. Jika berbagai cara di Dapodik sudah dibetulkan, di verbal PTK sudah dibetulkan, ke Dukcapil juga sudah dipadankan, masih belum bisa verbal ijazah juga, yang terakhir ke ult.kemdikbud.go.id. Bisa hubungi kami di sini ya, klik di sini. Nah, silakan alamat email Bapak Ibu dimasukkan, namanya siapa, provinsinya dari mana ya. Perannya ini di sini siapa? Kalau guru ya pilih guru. Jenis laporannya umpamanya di sini keluhan, permintaan ya permintaan. Kategori masalah di sini ada Bapak Ibu. Termasuk ini permasalahan program P3K guru umpamanya ya, atau verbal ijazah, atau tidak bisa lanjut di SSCASN ya, program P3K guru di sini. Umpamanya status pegawai ya. Nah, seperti ini. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu NIP-nya dimasukkan, kalau belum punya NIP ya NUPTK. Judul laporannya apa? Detail permasalahannya silahkan diuraikan deskripsinya.
Saya tidak bisa verbal ijazah karena niknya merah, mohon segera diaktifkan kembali atau diverifikasi dengan secepatnya untuk pendaftaran P3K dan seterusnya, silahkan. Lampirkan screenshotnya. Screenshot yang merah itu dari info GTK, bisa dilampirkan ya. Lalu kirim. Ini yang terakhir di ULT Kemdikbud. Nah, itu penjabarannya. Sangat panjang. Memang agak ribet sih sistem di kita sebetulnya. Padahal katanya sudah ngeling-ngeling. Tapi kok sudah ngeling-ngeling banyak data yang tidak ngeling gitu ya. Saya juga heran ini. Jadi saya hanya sifatnya membantu saja Bapak Ibu ya. Jangan salah paham, saya itu hanya sifatnya membantu memberikan solusi. Masalah tidak bisanya yang penting kita sudah berusaha dan Bapak Ibu guru sudah mempraktikkan ya. Jika membutuhkan pertolongan dengan operator, silakan bisa ke Dapodi ke Perval PTK. Ngomong secara baik-baik dengan operator sekolahnya. Supaya cepat dibantu ya operatornya diopeni gitu ya. Nah itu penjelasannya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan solusi lah kepada Bapak Ibu ya. Bisa memberikan solusi yang terbaik gitu. Jadi hanya sekedar saran aja. Mau dipakai silakan, tidak juga tak masalah. Karena di sekolah kami alhamdulillah sudah bisa verbal ijazah semua. Baik guru senior maupun guru yang terbaru. Karena kami mengikuti cara yang ada di depan layar ini ya. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.